Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel SMK BMS dalam jurusan Teknik Komputer Jaringan. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang proses instalasi sistem operasi jaringan Linux. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan Linux dengan menggunakan metode virtualisasi. Baiklah, untuk memahami proses daripada instalasi sistem operasi Linux dengan virtualisasi, mohon diperhatikan dengan seksama. Langkah pertama adalah kita membuka aplikasi virtualisasinya. Di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox. Ya, kita buka Oracle-nya. Untuk membuat mesin baru, klik New. Oke, beri nama filenya, misalkan Linux. Tipe Linuxnya saya akan pilih tipe Linuxnya pilih Debian 64 bit, klik next. Memorinya kita atur tidak melebihi batas merah ya, diusahakan. Next. Setelah ini create, pilih VDI, next. Pilih directly, next. Oke, harddisknya kita atur sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhannya kita harus paham dulu mengenai struktur directory di Linux ya. Sama seperti di Windows, Windows punya struktur directory, maka Linux pun punya struktur directory yang kita bisa partisi ya. Struktur directory itu adalah harddisk, besarannya harddisk yang kita bagi menjadi beberapa bagian menjadi struktur directory. Di sini Bapak akan membuat harddisknya sebesar 20 GB. Create. Oke. Setelah ini klik setting. Klik storage. Pilih controller IDE-nya empty. Oke, pada optical drive-nya kita cari file yang kita punyai ya. Di sini ada Debian, kita pilih Debian 10.9. Oke, bila sudah oke. Setelah itu kita jalankan start. Kita tunggu prosesnya. Baik, di sini kita sudah masuk dalam proses instalasi sistem operasinya. Tadi adalah proses membuat mesin virtualnya, artinya membuat suatu komputer di dalam komputer ini ya. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasi sistem operasi jaringan Linux ya. Jadi ada dua cara dalam menginstalasi sistem operasi Linux ini. Yang pertama secara grafikal, yang kedua secara CLI ya, atau Command Line Interface ya. Secara grafikal artinya sistem operasi itu berbasiskan grafik dengan tampilan yang grafis dan perintah-perintahnya berupa grafis ya. Sedangkan yang berupa CLI artinya tampilannya hanya berupa teks dan perintah-perintahnya menggunakan teks. Oke, untuk grafikal pilihannya adalah graphical install, dan untuk CLI pilihannya install. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan instalasi model graphical. Oke. Enter. Ya, dalam menginstalasi sistem operasi kita membutuhkan suatu
keteguhan dan kesabaran, karena di sini membutuhkan beberapa proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya kan dihadapkan dengan pemilihan bahasa. Ya, bahasa di sini tergantung kesesuaian kita. Nah, dalam ini Bapak sesuai dengan bahasa Inggris, akan pilih Inggris. Oke, pemilihan lokasi yang sesuai dengan kondisi kita berada. Ya, di sini pilih order karena ada di Indonesia, kita pilih Asia, pilih Indonesia. Oke, konfigurasi yang cocok adalah unit stats. Oke, keyboard, konfigurasi keyboard disesuaikan. Dalam ini adalah Amerika Inggris saja. Baik, ini adalah proses membaca perangkat, ya, komponen. Untuk menginstalasi sistem operasi berbasis GUI ini agak sedikit memakan waktu, karena dalam prosesnya dia membutuhkan memori yang cukup untuk mengambil file-file berupa grafisnya. Berbeda dengan model CLI, ya. CLI size-nya kecil, jadi mungkin lebih cepat dalam proses instalasinya. Makanya di situ dijadikan pertimbangan-pertimbangan untuk proses instalasi sistem operasi jaringan. Baik, setelah ini kita dihadapkan dengan mengkonfigurasi hostname, ya, nama hostnya. Di sini contoh katakanlah nama sekolah BMS, continue, dan domain name-nya kita kosongkan dahulu untuk dalam hal ini, ya. Oke, langkah selanjutnya adalah memberikan password pada user root. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, continue. Oke, langkah selanjutnya adalah memberikan user baru, ya, contoh continue. Oke, bukannya Dudi, kasih password untuk user baru tadi, ya, 2 3 4 5. Kita samakan saja dulu 1 2 3 4 5 supaya tidak bingung. Continue. Oke, sekarang adalah mengkonfigurasi jam yang sesuai dengan lokasi kita. Kita ada di Jawa Barat, ya, pilihannya adalah Western. Oke, continue. Setelah ini adalah proses yang paling penting adalah partisi. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ya, antara GUID dan manual. GUID use entire itu artinya kalau kita menginstalasi sistem mempartisi harddisk ini dengan partisi yang sudah ada, ya. Oke, dalam hal ini kita menggunakan manual, artinya membuat partisi baru secara manual. Enter. Oke, pilih SCS E3-nya atau SDA, ya, ATA-nya, harddisk yang kita akan partisi. Enter. Yes. Oke, pilih preload, ya, artinya free space, partisi yang masih kosong, ya, belum dibagi, kita enter. Create a new partition. Oke, kita bagi partisinya. Yang pertama adalah partisi root. Saya akan buat 10 GB. Oke, continue.
dia posisinya di primary, beginning. Oke, use as nya x4. Oke, pilih down setting, continue. Oke, satu partisi sudah ada untuk partisi root ya, ditandai dengan slash, artinya dia root. Lalu kita partisi lagi, partisi yang tersisa, create new partition, kita bagi lagi karena kita akan buat 3 partisi. Ini akan saya buat menjadi 8 GB. Continue, primary, beginning. Oke, dia menjadi mount point-nya adalah home sebagai partisi home. Down setting. Oke, sekarang preload masih tersisa 4,8 GB. Kita bagi lagi ke new partition, kita langsung aja continue. Ini ada di logical ya. Oke, use as nya kita rubah menjadi swap area ya. Ini ada partisi swap untuk memori. Continue, up swap area, down setting. Oke, 3 partisi sudah ada. Ini adalah root sebagai partisi tertinggi, atau kalau di Windows itu sebagai sistem ya, C. Ini sebagai data home ya, tempat penyimpanan data user, dan ini swap ada sebagai partisi untuk penambahan memori ketika memori di Linux habis terpakai, maka ditambahkan oleh partisi swap. Kalau sudah finish, alright, the change to this, apakah kamu ingin merubah? Yes. Oke, sekarang sistem sedang memproses partisi yang tadi ya. Ini membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama ya. Dibutuhkan kesabaran untuk proses ini. Baik, kita memasuki tahap packet manager ya. Untuk menstart paket manager ini kita membutuhkan CD binary yang lain ya. Dalam hal ini kita no saja, continue. Ini mirroring sama, continue aja. Baik, setelah ini kita dihadapkan dengan mengkonfigurasi popularity contest, artinya ini tidak kita butuhkan saat ini. Langsung saja continue. Oke, di sini pemilihan beberapa aplikasi yang kita butuhkan ya. Apa layanan-layanan. Dalam hal ini kita kosongkan dulu karena kita prosesnya adalah untuk belajar ya. Kita buat standar saja, dan Debian desktop environment-nya kita jalankan. Continue. Baik, selanjutnya adalah menginstal grup bootloader ya pada hard disk. Pilih yes, continue. Pilih hard disknya, continue. Oke, setelah ini adalah proses finishing ya. Lagi selesai proses instalasi sistem operasi Linuxnya.
bagaimana interface daripada sistem operasi Linux ini dengan berbasis GUI. Baik, proses instalasi sudah selesai. Sistem sedang membaca sistem yang ada. Baik, memang dalam proses instalasi ini membutuhkan kesabaran ya, waktu untuk prosesnya. Ini sudah selesai proses instalasinya. Ini adalah proses booting ya, untuk masuk ke dalam sistem. Baik, proses booting sudah selesai, masuk ke dalam sistem operasi Linux Debian 10 ya. Nah, ini tadi usernya adalah user atas nama Dudi. Passwordnya kita masukkan 1 2 3 4 5. Login. Kita lihat interface-nya seperti apa. Baik, kita sudah masuk ke dalam sistem Linux ya. Nah, di sini beberapa aktivitas ya, ada beberapa aplikasi. Kita bisa lihat di sini aplikasi ya. Oke. Baiklah, itu tadi proses sistem operasi jaringan ya, yaitu sistem operasinya Linux. Silahkan disimak kembali, nanti kalian ulang-ulang terus supaya kalian bisa memahami dan nantinya bisa kalian praktekkan di perangkat kalian ya, atau nanti di sekolah untuk nanti lebih expand lagi kalian memahami tentang sistem operasi Linux itu sendiri. Materi berikutnya adalah kalian tentang materi direktori daripada Linux itu sendiri dan perintah dasar Linux. Nah, di sini kalian akan meningkat ke tahap lebih jauh lagi ya, bagaimana memanajemen file di dalam Linux itu sendiri. Baik, kalau rasa cukup sekian untuk materi instalasi sistem operasi jaringan Linux ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.